までして生きたい。サチ、ごめん。父さん、今日デートよりできそうにないや。Dia hanya ingin hidup normal tanpa menumpahkan darah. Dia hanya ingin membesarkan putri tercintanya dengan tenang. Dia hanya ingin orang-orang tak mengenalinya lagi. Dan berharap orang-orang berbahaya dari masa lalu bisa melupakan dendamnya. Tapi hidup memang tak bisa ditebak. Terpaksa menghunuskan belatinya, menumpahkan darah sekali lagi, demi keluarga tersayang. Inilah Reborn. Yuk kita bumper dulu. Satu peleton militer bersenjata lengkap menjalani misi latihan. Mereka melakukan simulasi dan menangkap Ghost. Kode nama itu hanyalah lelucon bagi mereka. Tentang legenda militer yang bernama Ghost atau si hantu. Legenda yang mereka anggap omong kosong. Misi latihan di pabrik kosong yang tak terpakai. Seorang komandan militer mengendalikan dan mengawasi dengan monitor jarak jauh. Salah satu pasukan berperan sebagai Ghost. Tim dibagi menjadi 2 kelompok untuk mengepung di berbagai sisi. Tapi hal yang mengerikan terjadi di dalam sana. Target yang mereka pakai untuk latihan sebagai Ghost telah mati. Sinyalnya terputus. Satu persatu, pasukan militer dalam pelatihan tersebut dihabisi. Apa yang terjadi? Oi. Dari monitor, komandan ini menyaksikan pasukannya lenyap satu demi satu. Dia mulai panik, memerintahkan semua pasukannya mundur. Dan misi latihan dibatalkan. Subjek tak dikenal telah menerobos masuk ke area latihan. Seluruh pasukan militer khusus yang mengikuti pelatihan ini meninggal. Komandan ini memberanikan diri masuk ke area. Dia juga bernasib sama. Inilah Reborn, di sebuah kota kecil pinggiran kota Jepang. Seorang anak perempuan bernama Sachi bermantel kuning berjalan sendirian di jalanan. Di tengah jalan ia melihat seekor kucing yang sudah tewas tertabrak mobil. Tanpa jijik, Sachi pun membawa bangkai itu, tanpa memperdulikan anak-anak lain yang mengejeknya. Di pantai, dia menguburkan bangkai kucing itu. Setelah itu, Sachi pun pergi ke minimarket menemui pamannya, pemilik minimarket kecil yang menjalankan usahanya sendiri. Orang ini bernama Toshiro. Selama ini, Toshiro lah yang berperan merawat Sachi. Toshiro sangat menyayangi Sachi. Gadis kecil ini adalah hiburan untuk hari-harinya yang sepi. Malamnya, mereka selalu ke warung makan milik orang yang bernama Suno. Toshiro pun selalu membawa Sachi untuk makan di sini. Dan telah menjadi kebiasaan setiap harinya, makan dan bersenang-senang dengan paman Suno. Toshiro menderita insomnia, matanya sangat susah terpejam saat malam. Obat-obatan tak banyak membantunya. Masa lalunya yang sangat gelap membuat orang ini selalu terjaga saat malam. Lalu kemudian ia ke minimarket tempatnya bekerja untuk menghilangkan sakit dan kosong yang ia rasakan. Ia selalu membuka tempat ini malam-malam. Masa lalunya terbayang-bayang dan selalu menghantuinya, membuat salah satu pelanggan minimarket ini terkejut dengan tingkahnya. Sachi selalu membaca buku dongeng yang diberikan Toshiro. Gadis kecil ini mengikuti kebiasaan pamannya dan sering terjaga di tengah malam. Bayang-bayang masa lalu membuat Toshiro tak pernah tenang. Jejak darah selalu menghantui orang ini. Kadang dia tak bisa membedakan ilusi dan kenyataan. Bahkan sepanjang malam sampai ke pagi pun matanya selalu terjaga. Separah apa masa lalu orang ini? Toshiro selalu berkonsultasi ke seorang psikolog yang bernama Shizuka atas keluhan yang ia rasakan akhir-akhir ini. Dia makin parah dan tak pernah membaik. Ia bercerita dalam mimpinya bertarung di dalam hutan, menghabisi banyak orang dengan pisaunya. Namun di saat dia terbangun, bau darah itu masih ada, dan seakan-akan dia tak pernah puas untuk membunuh. Apalagi Toshiro mengakui, dia menikmati sensasi ketika menghabisi orang satu demi satu. Shizuka sering menghadapi pasien aneh, tapi Toshiro lah yang paling aneh. Seakan-akan orang ini tak punya emosi.
Sachi telah dirawatnya sejak ia berumur 2 tahun. Sachi dari kecil telah didoktrinnya tentang penderitaan dan perjuangan. Ia memberikan buku dongeng yang berjudul Awal dari Akhir Sebuah Legenda. Keesokan harinya, Toshiro sedang menjaga supermarketnya. Ada 2 pelanggan yang datang. Tiba-tiba menodong dengan pisau dan meminta uang kepadanya. Dengan tenang, Toshiro memberikan uang kepada mereka. Lalu ia mengganti uang itu dari kantong pribadinya. Dari gerakan tangannya, jika Toshiro tak bisa menahan emosinya, kedua berandalan ini mungkin sudah melayang nyawanya. Keesokan harinya, ia bersama Sachi menjenguk temannya di rumah sakit, Kenji. Orang ini adalah sahabatnya di masa lalu. Kedua matanya buta. Wajah orang ini memiliki bekas luka yang parah. Dia sudah bersahabat lama dengannya. Sachi selalu bertanya, kenapa paman Kenji terluka? Kapan dia sembuh? Ia terluka saat menolongnya karena ingin melindunginya, ujar Toshiro. Kenji yang tunanetra perasaannya sangat peka. Ia merasakan bahaya yang mengikuti temannya Toshiro. Orang ini pun merasakan hal yang sama. Ada 2 orang yang mengikutinya. Lalu membujuk Sachi agar pulang duluan. Dia akan menyusulnya. Di adegan ini, kita akan tahu orang ini sangat berbahaya dan mematikan. Toshiro adalah orang yang mengalami situasi hidup dan mati setiap hari di masa lalu. Ini adalah bau kematian. Seseorang menginginkan nyawanya. Kita akan melihat gaya unik dari orang ini. Mengamati sekelilingnya. 1 orang terjatuh. Kita akan melihat kemampuan Toshiro membunuh di luar nalar. Padahal saat itu di tengah keramaian, orang-orang awam ini tak sadar para pembunuh profesional beraksi di dekat mereka. Dan ada 1 orang berhoodie hitam mengawasi dari kejauhan. Melihat 2 orang telah terbunuh secara rapi. Barulah orang-orang ini ribut. Tiba-tiba ada orang jatuh dan bersimbah darah. Ketika Sachi berteduh karena hujan di emperan toko, ada seseorang yang menghampirinya, orang tua aneh. Orang ini menghilang ketika Toshiro sampai di sana, menemani Sachi berteduh. Di dalam sebuah lift ada 2 pria muda yang menggoda wanita cantik. Apalagi sikap wanita ini sangat mengundang mereka. 2 pria ini jadi bersemangat. Hal yang mengerikan terjadi. Wanita ini membuat mimpi indah kedua pemuda ini buyar. Mereka dihajar sangat parah. Masalah dari masa lalu telah datang. Seorang pria tua bernama Phantom. Barulah masa lalu pria ini terkuak. Phantom adalah kepala agensi dari kontraktor para tentara bayaran. Dia dan kelompok pembunuh bayarannya mengejar Toshiro, yang dulunya adalah anggotanya yang paling kuat. 2 orang pertamanya sudah dibunuh Toshiro. Sekarang dia akan mengerahkan semua anggota yang tersisa untuk mengejar bekas anak buahnya. Asisten remaja bernama Casper protes. Mengapa mereka mesti menunggu? Mereka bisa saja menghabisi Ghost sekarang. Phantom menyuruhnya sabar. Mereka akan menunggu sebentar lagi. Phantom telah mengumpulkan semua tentara bayaran di bawah komandonya. Hanya 1 orang yang belum bisa dihubungi, yaitu Abyss. Orang ini tak bisa diatur. Dia menghabisi lawan dan teman. Mereka bergerak dari restoran itu. Pelayan mencoba menagih bil pembayaran, tapi dia mengalami nasib yang malang. Kembali ke Toshiro, yang sedang berkonsultasi dengan Shizuka. Orang ini menyampaikan keluh kesah yang mengganggu perasaannya tentang rasa menghabisi musuh-musuhnya. Dia merasa tak pernah bersalah melakukan pembantaian dalam mimpinya. Shizuka iseng ingin menguji Toshiro. Kita akan gunakan imajinasi, lalu mengacungkan tangannya ke kepala Toshiro. Bayangkan ini sebuah pistol, dan yang terjadi... Pada malamnya, Sachi dan Toshiro ke tempat Shino seperti biasa. Tiba-tiba peralatan elektronik di sana seperti hilang sinyal. Toshiro merasa curiga. Dia meminta izin. Dia akan kembali ke minimarket, sedangkan Sachi dititipkan di tempat Suno. Dan para pembunuh yang mengejarnya mulai muncul. Dengan teknik uniknya, Toshiro menghabisi orang-orang ini. Setelah sampai di minimarket, Toshiro menyiapkan peralatannya. Hanya alat-alat pertukangan sederhana.
lalu menyiapkan makanan siap sajinya di oven. Tiba-tiba sekelompok orang tidak dikenal yang berpura-pura menjadi petugas kesehatan masuk ke dalam toko. Orang ini sangat tenang, mengeluarkan semua skill pembunuhannya, lalu menghabisi lawannya satu persatu. Pembunuhan yang sangat bersih dan cepat. Setelah itu, dia dengan santainya makan dengan sumpit yang penuh darah. Saat Toshiro sedang makan, datanglah dua orang yang bernama Meg dan Masaru. Dua orang anak didik Kenji yang diutus untuk membantunya. Mereka menyampaikan pesan Kenji. Phantom sudah turun mengejarnya. Kedua orang ini ngotot ingin membantunya. Toshiro sebenarnya meragukan mereka, tapi dua orang ini ngotot ingin membantunya. Lalu menyuruh mereka membersihkan tempatnya. Setelah pembersihan, dua orang ini melapor kepada Kenji. Masaru menyalahkan orang itu yang membuat Kenji terluka. Tapi Kenji dulunya sama berbahayanya dengan Toshiro. Dia memarahi keduanya. Jika mereka menyalahkan Toshiro lagi, mereka akan mati. Toshiro ingin menelpon Sachi di box telepon umum. Tiba-tiba seorang wanita menghampirinya, gadis di dalam lift tadi, yang bernama Mariko, salah satu pembunuh milik Phantom. Gadis ini tewas di tangan Toshiro setelah melewati pertempuran yang unik. Toshiro memutuskan dia akan menyelesaikan perang dengan Phantom. Sebelum itu dimulai, dia menemui Kenji. Pria ini memberikan buku kepada Toshi. Di dalam buku itu ada senjata yang membuat nama Ghost menjadi legenda. Sebuah pisau belati melengkung seperti kerambit. Tak terhitung darah yang telah membasahi pisau ini. Kenji mendoakannya semoga berhasil. Dua anak didiknya agak berbeda. Meg seorang veteran, tapi ini adalah misi pertama Masaru. Kenji masih ingin mengantar Toshiro ke lift. Dia ingin ikut perang ini. Dia masih bisa bertarung. Dia memohon. Kenji menangis dan sangat sedih. Tapi Toshiro meninggalkannya demi kebaikan temannya. Dia tak bisa membawanya. Meg dan Masaru menyiapkan semua persenjataan mereka. Sedikit cerita tentang Toshiro di masa lalunya, saat masih menjadi tentara bayaran. Orang itu adalah tentara yang sudah melewati perang di banyak negara. Sudah 3 tahun Toshiro pensiun. Mereka membahas kenapa Phantom mengejar Ghost. Phantom dulunya banyak menculik anak-anak untuk dilatih dari kecil. Dicuci otaknya untuk saling membunuh satu sama lain. Toshiro dan Kenji tak bisa menerima itu. Mereka melakukan perlawanan dan membuat mereka berdua dikeluarkan dari kesatuan. Kenji terluka parah ketika mereka melarikan diri. Mereka berdua agak ragu, apakah Toshiro memang benar-benar sekuat legendanya. Di sisi lain, Phantom bersama Casper berdiskusi untuk mengatur siasat untuk menghabisi Toshiro. Rencana awal mereka telah gagal. Mereka mendapat video call dari seorang pembunuh bayaran yang paling mematikan, Abyss, rekan lama Ghost. Ia tak mau Phantom mengusik Toshiro, karena Ghost adalah mangsanya. Dulunya Toshiro dan Abyss adalah teman baik. Mereka telah melewati perang hidup dan mati berdua. Sangat banyak misi-misi besar yang mereka selesaikan bersama. Karena kemampuan kedua orang ini sama-sama hebat. Kembali ke Meg dan Masaru yang sedang menyiapkan senjata. Tanpa menyadari, Toshiro datang bagaikan hantu. Toshi meminta mereka bersiap. Besok pagi mereka akan memulai perang. Bahkan ketika diberikan pistol oleh Meg, Toshi menolak. Pisaunya ini sudah cukup. Keesokan hari, waktu pagi, Sachi keluar dari rumah. Casper sudah di sana dan menculiknya. Tiba-tiba HP Toshiro berbunyi. Suara temannya Suno di ujung telepon panik. Dia tak bisa menemukan Sachi dan bertanya apakah Sachi bersama dengannya. Toshi membenarkan, Sachi memang bersama dengannya. Itu membuat Suno lega. Meg dan Masaru heran, kenapa Toshi sangat tenang padahal Sachi telah diculik. Yang mengejutkan kita, ternyata Toshiro memang sengaja membiarkan Sachi diculik.
Ini semua rencananya. Dia telah memasang GPS di buku yang dibawa Sachi. Sachi terbangun di tempat asing. Kembali rahasia terbuka ketika Casper memeriksa tangan Sachi. Sachi bernomor 28 dan Casper nomor 19. Sachi adalah anak percobaan yang dibawa Toshiro dari tempat Phantom. Pak tua ini datang menyentuh Sachi. Ia membicarakan sesuatu yang belum dimengerti gadis cilik ini. Sangat besar kemungkinannya Sachi adalah anak dari Toshiro karena Phantom sangat yakin Toshi tak akan berkhianat semudah itu darinya. Bocil cilik ini adalah anak kandung Toshiro. Di sebuah wilayah pegunungan, disinilah Phantom dan seluruh pasukannya bermarkas. Ketiga orang ini mengawasi dari kejauhan. Mereka mengatur strategi untuk menyelamatkan Sachi. Toshiro membagi tugas. Dia akan memancing perhatian anak buah Phantom, sedangkan Mac dan Masaru bergerak dari samping untuk menuju bangunan utama. Ghost menjelaskan, ada 2 peleton yang berjaga. Satu peleton sekitar 80 orang, itu hampir 200 orang. Jiwa Mac dan Masaru terguncang mendengar musuh yang sangat banyak. Toshiro berucap, tetap tenang, gelisah akan mengaburkan pikiranmu. Begitulah herbivora dimakan. Karnivora tidak pernah gelisah, karena saat ini kita adalah pemburunya. Ini cukup membantu, membuat kedua anak muda ini semangat. Mereka pun bergerak. Komandan kompi musuh menyampaikan instruksi kepada seluruh anggotanya. Ghost tidak sama dengan orang biasa. Jangan sekali-sekali meremehkannya. Jika ada gerakan mencurigakan, segera tembak. Max dan Masaru juga memulai pembantaian ini. Mereka bekerja cukup baik. Dan dimulailah hidangan utama di film ini. Kita akan melihat kenapa orang ini dijuluki si hantu. Dia mengambil nyawa orang tanpa suara dan sangat cepat. Satu persatu satuan peleton pasukan Phantom dihabisi. Ia menembakkan pistol ke atas untuk mengalihkan perhatian. Orang gila ini sengaja mengundang musuh mengejarnya. Kembali dia melanjutkan pembantaian sepihak ini. Di sisi lain, Mac dan Masaru berusaha tampil baik, menghabisi lawannya dengan senjata. Dengan barbarnya mereka mulai menembak. Kembali ke Toshiro, dia mengeluarkan senjata yang sangat unik, sebuah sekop hitam. Tapi di tangannya, alat pertukangan ini menjadi senjata yang sangat mematikan. Ada yang tahu jenis bela diri apa yang dipakai Toshiro. Tulang-tulangnya berbunyi, mengikuti gerakan bahunya. Ada satu varian yang tak diprediksi oleh pasukan ini. Abyss ikut campur di pertempuran ini. Bukannya mengejar Toshiro, dia malah menghabisi rekan-rekannya sendiri. Dia menganggap orang-orang ini menghalangi pertarungannya dengan Toshiro. Orang ini sama gilanya dengan Toshiro. Gerakannya cepat, mematikan, dan sangat di luar nalar kecepatannya. Mac dan Masaru berpencar untuk menyelesaikan misinya agar durasi waktunya lebih cepat. Masaru tak sengaja bertemu dengan seorang remaja yang sedang ketakutan di tengah medan perang. Masaru ragu dan tak jadi menyerang. Tapi dia salah, remaja kecil ini sangat berbahaya.
Casper memberinya nasihat. そんなんじゃ戦場じゃ生きていけないよ。 Masaru yang kurang pengalaman di medan perang dihabisi Casper dengan kejam. Meg menemukan tubuh rekannya Masaru yang kaku tak bernyawa lagi. Menghela napasnya, dia tahu medan perang pasti akan memakan korban, lalu melanjutkan langkahnya. Kembali ke Toshiro, ia masih bertarung. Staminanya seakan-akan tak ada habisnya, tanpa luka sedikit pun. Dengan kecepatan serta ketenangannya, tubuhnya seperti alunan nada yang bisa menghindari arah tembakan. Toshiro menghindari peluru yang mengarah kepadanya. Komandan kompi dan sniper perempuan berhadapan dengan Toshiro. Kembali bunyi derak tulang itu terdengar. Kedua orang ini sangat ahli, tapi kemampuan mereka tak sebanding dengan Toshiro. Casper mengintai dari kejauhan, mencoba menilai kemampuan Toshiro. Tak bisa menahan diri, Casper keluar, berhadapan dengan Toshiro. Toshiro merasa anak kecil ini bukan lawannya. Dia membuang senjatanya. Casper marah, Toshi meremehkannya. Casper menyerang dengan semua kemampuannya. Namun ia bukanlah tandingan Toshiro. Dengan mudah Toshiro melumpuhkannya. Meg bertemu dengan Toshiro. Ia menyuruh Meg untuk masuk duluan ke markas Phantom. Dia akan mengurus pasukan Phantom yang tersisa. Semua pasukan darurat turun. Perang ini seperti tak ada habisnya bagi Toshiro. Sekarang sepasang sabit hitam muncul. Kita akan terbuat terenganga dengan skill tarung orang ini. No debat pokoknya. Kalau Doi berhadapan dengan John Wick, Mimin pasang taruhan sama orang ini. Dia akan menang. Puluhan pasukan kembali tiba. Membuang sabuknya, dia mengeluarkan pisau kerambit bergagang aneh. Inilah senjata yang membuatnya sangat ditakuti. Senjata yang memakan korban yang tak terhitung lagi. Gila ini film. Tarungnya nggak ada habisnya. Sugoi! Setelah semua pasukan dihabisi, Toshiro melihat satu orang pasukan Phantom di belakangnya. Orang yang dulu pernah berjuang bersama dengannya. Rekan masa lalunya, Abyss. Di masa lalu, Abyss ingin menahannya ketika dia ingin keluar dari pasukan. Tapi Toshiro berkata, orang ini sangat marah. Dia kehilangan teman seperjuangannya. Toshi berjalan tanpa peduli dengan Abyss. Keadaan di markas semua pasukan tersisa sangat waspada. Radio berbunyi agar mereka bersiap-siap. Toshiro bersama Meg masuk ke dalam markas Phantom dan memulai kembali pembantaian itu. Toshiro dan Meg berhasil menemukan Sachi yang disembunyikan Phantom di dalam ruangan. Orang tua itu telah melarikan diri dari markasnya. Sachi menangis memanggil pamannya. Gadis kecil ini tak tahu orang ini adalah ayahnya sendiri. Dia menyuruh Meg pergi dari sana, jaga Sachi. Tapi bocil kecil ini menangis tak mau melepaskannya. Toshiro memarahinya. Dia berjanji akan pulang.
Toshiro bergerak menyelesaikan perang yang belum usai ini dengan membantai semua lawan-lawannya. Hidup Sachi tak akan pernah aman jika pasukan-pasukan ini ada. Dan kedua sahabat itu bertemu lagi, tapi kali ini sebagai musuh. Hanya satu di antara mereka yang bisa hidup. Abyss, pria yang gila, bertarung. Jika tak bisa bersama Toshi lagi, lebih baik dia membunuh sahabatnya yang sudah tak mau berperang ini. Mereka memiliki gaya tempur yang sama, serta kekuatan yang berimbang. Mereka beradu mekanik, baik pertarungan jarak pendek serta menggunakan senjata. Setiap gerakannya sangat berbahaya. Lampu dirusak Abyss, berharap kegelapan mengganggu Toshi. Kedua kerambit orang ini sama cepatnya. Abyss marah. Kenapa dia meninggalkan perang? Toshi dengan marah berkata kepada Abyss, kedua orang ini membuang pisau kerambitnya, melanjutkan pertarungan dengan tangan kosong. Gaya bertarung mereka identik, sumber bela diri mereka pasti sama. Abyss dengan curang mengambil pisaunya, memakai senter infra untuk mengganggu konsentrasi Toshiro. Toshiro memang terluka, tapi dia bisa membalikkan keadaan. Tinju itu sangat kuat. Abyss Walker kehilangan nyawanya. Dengan segenap kekuatan yang masih ada dan rokok sebatang di tangan, Toshiro berjalan ingin kembali pulang. Cederanya sangat parah. Dia menelpon Sachi untuk memastikan keadaannya. Sachi baik-baik saja. Toshiro meminta maaf dan menutup telepon. Phantom sudah di sana. Pak tua curang ini ingin memanfaatkan keadaan, menghabisi si hantu yang sedang terluka parah. Orang tua ini mempunyai luka dalam yang cukup parah. Misinya memburu Toshiro agar darahnya bisa ditransfer ke tubuh kakek tua ini untuk mengobati lukanya. Toshiro marah. Jika mau, ambillah darahnya ini. Mencabut pisaunya, Toshiro bersiap untuk bertarung. Orang ini mencoba cara terakhir, menghipnotis Toshi dengan kata-katanya, mengingatkan Toshi tentang dosa-dosa masa lalunya. Sepertinya berhasil, karena Toshiro hampir menjatuhkan pisaunya. Tapi dugaan Pak Tua ini salah. Dialah yang menjadi korban Ghost. Toshiro yang juga mengalami luka berat akhirnya roboh. Apakah legenda itu berakhir di sini? Di akhir cerita, Sachi tinggal dan dijaga oleh Meg. Di sebuah pantai, ia mengubur buku dari Toshiro. Dan ternyata legenda itu belum mati. Dari kejauhan, Toshiro selalu memperhatikan dan melindungi putri tercintanya. Dan film action yang luar biasa ini pun berakhir. Kegelapan dan cahaya tak pernah dipisahkan. Seorang pembunuh ganas pun masih menyisakan ruang hati untuk putri tercintanya. Jaga hati, jaga rasa. Dan semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.